Pemirsa, fenomena olahraga padel saat ini lagi naik daun di Indonesia. Dari Jakarta sampai kota-kota besar lain, lapangan padel itu bermunculan dan jadi gaya hidup masyarakat urban. Nah, banyak yang memperkirakan padel ini hanya akan menjadi tren sesaat. Benarkah demikian? Kita akan simak inilah dia liputannya untuk Anda. Olahraga padel kini semakin digandrungi masyarakat. Olahraga raket yang populer di berbagai negara ini diminati karena relatif mudah dimainkan sekaligus menjadi sarana bersosialisasi. Tak sekedar olahraga, padel kini juga menjadi bagian dari gaya hidup, terutama di kalangan profesional muda dan komunitas perkotaan. Seiring tren ini, bisnis lapangan padel pun berkembang pesat. Dalam 2 tahun terakhir ini saja, jumlah lapangan padel di Jakarta dan sekitarnya meningkat sangat signifikan. Ratusan lapangan kini telah beroperasi, terutama di kawasan komersial dan pusat gaya hidup, bahkan di lokasinya bisa saling berdekatan. Padahal, biaya pembangunannya tidak murah. Untuk satu lapangan padel, investasi yang dibutuhkan berkisar antara 400 hingga 1 miliaran rupiah. Sementara satu fasilitas dengan beberapa lapangan dapat menelan biaya hingga miliaran rupiah. Dengan tarif sewa antara 150 hingga 850 ribu rupiah per jam, pelaku usaha memperkirakan modal dapat kembali dalam waktu 1 hingga 3 tahun, tergantung lokasi dan tingkat penggunaan. Namun di balik tren permainan padel ini, konflik dengan warga mulai bermunculan. Warga mengeluhkan kebisingan dari aktivitas permainan, mulai dari benturan bola dengan dinding kaca, suara raket, hingga aktivitas yang berlangsung hingga malam hari. Mengganggunya karena berisik ada teriakan-teriakan pemain, terus pukulan bolanya, terus jam operasionalnya dari pagi sampai malam, ya mengganggu dan banyak warga asing yang masuk jadinya ke lingkungan kami gitu. Yang berada di lingkungan di padel ini sebelahan merasa terganggu karena suaranya yang bising, suara berisik ketika ada permainan padel, apalagi ini ada musola, ada sekolah. Maka dari itu saya berharap agar supaya tidak mengganggu dalam kegiatan padel ini. Menanggapi adanya sejumlah keluhan dari masyarakat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan pendataan dan evaluasi terhadap sejumlah lapangan padel, khususnya yang berada di dekat permukiman warga. Semua lapangan padel yang ada di perumahan maksimum, walaupun sudah mendapatkan izin PBG, maksimum jam 8 malam. Dan kemudian kalau lapangan padel itu menimbulkan kebisingan karena bola memantul, teriakan yang kemudian mengganggu masyarakat, maka lapangan padel seperti itu yang ada di perumahan wajib untuk membuat kedap suara dan juga pantulan bolanya tidak boleh mengganggu masyarakat yang ada. Yang berikutnya, bagi lapangan padel yang berada di aset yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta di ruang terbuka hijau, kami tidak mengizinkan untuk dilanjutkan. Usai gubernur bersuara, Pemprov Jakarta langsung melakukan pemeriksaan di lapangan. Dari sekitar 400 lapangan padel di Jakarta, petugas menemukan 185 lapangan padel melanggar perizinan pembangunan. Dengan potensi ekonomi yang besar dan minat yang terus meningkat, padel diperkirakan masih akan berkembang. Namun, pengaturan yang tepat menjadi kunci agar tren ini tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Liputan Metro TV. Nah, pemirsa, untuk membahas bagaimana fenomena padel ini berkembang di tengah masyarakat, kami sudah bergabung bersama dengan konten kreator sekaligus padel entusias Jens CS. Oke, jadi Mbak Jens, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Jens. Selamat pagi Valen, selamat pagi Febrian, dan selamat pagi penonton Metro TV. Iya, langsung di lapangan padel ya. Iya, di belakang lagi main padel pemirsa. Nah, coba ya kita tanya dulu ke Mbak Jens. Jadi ini kita mulai dari cerita pribadi dulu ya Mbak ya. Ini pertama kali suka into padel itu tuh karena apa? Sejak kapan dimulainya? Oke, aku tuh start main padel itu sebenarnya hitungannya telat dari tren-trennya ya. Jadi aku baru mulai tuh akhir tahun 2025 kemarin, sekitar bulan Oktober-November gitu. Nah, aku sukanya ya selain memang ini udah being a trend gitu ya, kayak teman-teman banyak posting, terus teman-teman konten kreator lain juga
posting gitu kan. Kayak apa sih padel? Tapi yang paling bikin aku penasaran justru ketika aku udah nonton eh, Premier Padel, jadi kompetisinya gitu. Kalau di sepak bola kan mungkin nonton liganya gitu ya. Jadi aku malah tertarik sama sportnya. Jadi bukan untuk kayak oh mau ini yang penting gaya gitu atau yang penting posting gitu kan, yang penting apa enggak. Tapi aku penasaran kok bisa bolanya dibiarkan memantul ke kaca dan dikembalikan lagi. Perpaduan antara tenis dan squash. Jadi benar-benar aku curious tentang sportnya, olahraganya. Makanya aku tertarik dan langsung coaching waktu itu abis ngeliat Premier Padel kompetisinya, terus aku coaching baru deh beberapa kali coaching setelah ngerasa kayak oh bisa nih gitu baru ikut mabar istilahnya main bareng sama teman-teman. Oke, nah Mbak Jens, tapi kalau ada yang bilang padel ini tuh lebih seru, lebih cepat dikuasai juga. Kalau pengalaman Anda apakah memang demikian seperti itu? Makanya ada banyak sekali yang langsung berminat? Aku nggak mau ngebanding-bandingin satu olahraga dengan yang lain ya. Menurutku ya apapun olahraganya ya, any kind of sports ya, baik itu you name it ya, futsal, basket, tenis, bulu tangkis, bahkan tenis meja, padel, itu semua bisa kita pelajari kalau emang kita telaten, kalau emang kita tekun gitu ya. Tapi bisa juga kan olahraga itu cocok-cocokan ya. Jadi ada juga yang ngerasa kayak nggak bisa nih kayaknya gue gitu ya atau kayak nggak cocok nih di aku gitu ya tipe olahraga ini gitu ya. Jadi dibilang susah ya kalau nggak ditekunin ya susah, nggak bisa juga gitu. Tapi kalau dibilang gampang ya nggak juga, memang harus latihan terus gitu. Jadi kayak semua olahraga memang butuh latihan deh, nggak ada yang lebih gampang dan nggak ada yang lebih susah menurutku ya. Baik, jadi kalau menurut Mbak Jens ini menjadi suka padel dalam bentuk olahraganya maka senang. Nah saya mau nanya ke Mbak Jens, kalau dari kacamata Mbak Jens ini olahraga padel ini kan sekarang lagi tren-trennya di Jakarta, semakin menjamur, semakin banyak orang yang ikut. Menurut Anda ini adalah olahraga yang sehat dan positif untuk jangka panjang atau jangan-jangan ini mungkin tren lebih banyak orang yang FOMO jadi pengen ikutan coba padel sekarang? Ya, sebenarnya nggak apa-apa ya FOMO as long as itu suatu yang positif ya menurutku nggak masalah gitu ya. Nah tadi aku bilang sport itu kan cocok-cocokan ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya ikut karena FOMO gitu ya, terus dia ngerasa nggak suka atau nggak cocok ya pasti dia mungkin nggak mau lah gue mendingan lari aja gitu atau mendingan gue nge-gym aja gitu kan. Ada gitu yang nggak apa-apa. Tapi menurutku kenapa padel ini bisa sangat berkembang dan menurutku ya padel ini bisa menjadi olahraga yang long last gitu ya, di mana kita bisa lihat dari lapangan padel semakin banyak, ini menandakan harusnya suatu tanda bahwa padel ini akan lebih merakyat lagi. Merakyat dalam arti semua orang bisa main padel, harusnya bisa main padel itu maksudnya bisa mencoba, nggak takut kayak mahal gitu. Semakin banyak lapangan padel itu kan harusnya harga semakin menurun ya, karena kan persaingan begitu ketat gitu ya. Sehingga kalau para pengusaha lapangan padel ini mulai menetralisir harga menurutku ya, akan semakin banyak orang yang berani untuk coba gitu loh. Nah, once orang ini coba dan suka, ya kan, seperti aku gitu, dia pasti bakal long last, bakal lama gitu loh. Jadi ini tergantung para pebisnis juga ya, jangan main buka-buka lapangan padel di mana-mana, tapi nggak sesuai aturan, terus harganya juga selangit gitu ya. Gimana padel bisa bertahan kalau seolah-olah mau mempertahankan eksklusivitas, padahal sebenarnya menurut aku olahraga ini sangat-sangat social sport yang which is like everybody can play, everybody can having fun gitu loh di olahraga ini. Jadi ya kalau para pebisnis ini bisa main bersih, main cantik, main benar, lapangan padel dibuka bebarengan, misalnya sport center, di situ ada futsal, ada basket, ada bulu tangkis. Kalau padel bisa jadi olahraga rakyat juga, maksudnya olahraga bersama gitu, semuanya bisa coba main gitu. Menurutku ini bakal long last sih. Oh bakal long last. Jadi kalau misalnya dengan pengalaman dari Mbak Jens tadi artinya Mbak Jens setuju atau merasa bahwa olahraga ini akan berkelanjutan ke depannya gitu, akan selalu ada, bukan akan hilang di tengah ketika trennya sudah menurun? Enggak, ini akan lanjut. Sama seperti tenis, sama seperti bulu tangkis menurutku ya, feelingku ya. Semoga ya, karena aku pribadi ngerasa I really enjoy this sport gitu ya. Aku menyenanginya selain bisa kardio, selain bisa berkeringat, tapi juga bisa bersosialisasi, hilangin stres gitu.
Dan ini juga bisa sebagai pelarian positif gitu ya. Ya kita lihatlah tren-tren Gen Z sekarang, katanya klub-klub udah pada sepi nih, orang-orang malam mingguan juga di lapangan padel. It's a good thing. Menurut gue kayak itu sesuatu hal positif yang kita bisa keep up ke depannya, menjadikan olahraga ini olahraga bersama. Bahkan menurutku ya mungkin ya ini di beberapa sekolah mungkin akan ada kurikulum Baik. khusus training padel kayaknya nih next time nih. Iya, jadi itu tadi pemirsa ada beberapa dampak positif yang kemudian diutarakan oleh Mbak Jane, salah satu padel entusias. Mudah-mudahan mungkin yang masih bingung join nggak ya. Jadi ada alasan untuk ayo cobain dulu gitu. Thank you ya Mbak Jane, konten kreator padel entusias yang sudah bergabung memberikan perspektif baru di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.